warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Ira Wahyuni MP dan Dr. Insinyur Endi Efran SPMSI sebagai dosen pengampu mata kuliah pemasaran agribisnis. Topik yang akan kami bahas pada hari ini yaitu pemasaran tanaman padi di Desa Sembubuk, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Rizka Ardianti dengan NIM D1B021144 sebagai moderator, dan teman saya yang pertama Almanasya Harahap dengan NIM D1B021099, yang kedua Jisimiel Gilberto Tondang dengan NIM D1B021080. Baiklah, materi pertama yang akan saya sampaikan sendiri yaitu apa itu pemasaran agribisnis. Pemasaran agribisnis adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, penentuan proses produk, promosi, dan tempat atau distribusi, sekaligus merupakan proses sosial dan manajerial untuk mencapai tujuan. Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan di mana secara langsung berhubungan dengan konsumen. Maka kegiatan pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar. Selanjutnya, tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran yang utama ialah memberikan kepuasan kepada konsumen. Selain itu, tujuan pemasaran bukan komersil atau mencari laba. Tapi tujuan pemasaran ialah memberikan kepuasan kepada konsumen, menjembatani apa yang diinginkan produsen dan konsumen dalam melengkapi proses produksi, serta diberikan kepuasan dari barang komoditi atau jasa pedagang komoditi tersebut kepada konsumen. Dengan adanya tujuan memberi kepuasan ini, maka kegiatan marketing meliputi berbagai lembaga produsen. Baiklah, selanjutnya yaitu sasaran pemasaran dan fungsi sasaran. Sasaran pemasaran ialah mengacu pada tujuan atau target yang ingin dicapai dalam suatu strategi pemasaran. Sasaran ini dapat berbeda-beda tergantung pada perusahaan, produk, atau layanan tertentu. Fungsi sasaran. Fungsi sasaran meliputi serangkaian kegiatan dan proses yang dirancanakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta mencapai tujuan perusahaan. Analisis fungsi pemasaran yaitu planning, implementasi, pengendalian. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi pemasaran. Yang pertama, pengenalan produk. Pengenalan menjadi fungsi utama dari sebuah pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya pemasaran, produk akan lebih mudah dikenal oleh pelanggan. Yang kedua, riset. Riset memungkinkan pemasar untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar target sebuah produk. Yang ketiga, distribusi. Dengan distribusi yang baik, akan memastikan bahwa produk dapat mudah dipindahkan dari lokasi produksi ke pasar luas menggunakan jalur darat, air, dan laut. Yang terakhir, layanan purna jual. Dalam sebuah penjualan, layanan setelah penjualan memang sangat dibutuhkan. Pemasar harus membantu pelanggan setelah mereka membeli produk. Selanjutnya, konsep inti pemasaran. Konsep inti pemasaran meliputi kebutuhan, keinginan, dan permintaan produk atau barang, jasa, dan gagasan, nilai biaya, dan kepuasan, serta pertukaran dan transaksi, dan hubungan dan jaringan. Baik, selanjutnya, filosofi manajemen pemasaran. Falsafah manajemen pemasaran ini berkeyakinan bahwa pencapaian sasaran organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, dan penyampaian kepuasan dilambangkan itu lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Selanjutnya, apa itu padi? Padi dengan nama ilmiah Oryza sativa adalah tanaman yang dibudidaya, meski ada juga yang merupakan padi liar. Padi sendiri diduga dimulai dari India atau Indochina, namun dibudidayakan di Indonesia sekitar 1500 sebelum Masehi. Di negara agraris seperti Cina, India, Bangladesh, dan Indonesia, padi merupakan tanaman utama. Tanaman padi merupakan tanaman semusim yang termasuk dalam golongan rumput-rumputan. Padi mempunyai umur yang pendek, yaitu kurang dari 1 tahun, hanya 1 kali produksi. Setelah berproduksi, maka akan mati.
Baiklah, saya akan melanjutkan slide selanjutnya yang dimana slide selanjutnya itu adalah mengenai hasil wawancara. Di sini kami mewawancarai dengan Pak Muslim umur 49 tahun dengan alamat Desa Sembubuk RT 02 Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Yang dimana hasil wawancara kami ini salah satunya ialah Bapak ini memiliki luas lahan sekitar 11 tumbuk. Jenis padi yang ditanam oleh Bapak ini yaitu padi lokal dengan bibit padi pandan wangi. Untuk hasil panen padi sekitar 40 kaleng sama dengan 400 kg. Penghasilan padinya sebagian dikonsumsi sendiri dan bisa dijual juga. Penjualannya biasanya dipasarkan pada toko-toko besar, ya seperti grosir dan toko menengah yang ada di Sembubuk. Untuk harga penjualannya 55.000 satu gantang. Satu gantang itu sekitar 4 kg. Pupuk yang digunakan untuk padinya itu yaitu pupuk urea, pupuk organik, dan NPK. Untuk sekali pemupukan padi sekitar 10 kg. Nah, kendala yang dihadapi oleh petani padi di Desa Sembubuk yang pertama itu musim yang tidak menentu, kurangnya irigasi air, yang ketiga serangan hama. Hasil panen dilakukan 1 kali pemanenan dalam setahun. Pemasaran hasil panen yang telah selesai dibersihkan dan penggilingannya biasanya sebagian dijual di toko terdekat seperti grosir dan toko-toko besar dan sebagian dikonsumsi sendiri. Untuk harga jualnya, untuk harga per kilo beras padi jika 1 karung harganya sekitar 380 jika dibawa sendiri pribadi, dan jika pengantarannya dengan mobil harganya digenapkan menjadi 400.000. Untuk harga jualnya itu biasanya 55.000 untuk 1 gantang. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.